Oke, kita lanjut ke sistem organisasi kehidupan. Ada sel, merupakan unit terkecil dari organisme atau makhluk hidup, ditemukan oleh Robert Hooke ya, berdasarkan eksperimen sayatan gabus dengan mikroskop. Nah, ditemukan bahwa terdapat ruangan kecil yang menyusun gabus disebut sel. Sekarang kita akan mempelajari untuk bagian-bagian dari sel hewan dan tumbuhan. Ya, untuk sel hewan dulu, di sini ada 15 bagian. Jadi nanti ada keterangan warna ya. Kalau warna hitam itu ada di hewan dan di tumbuhan gitu. Kalau beda warna lagi nanti ada keterangannya. Oke, yang pertama ada membran sel. Jadi di sini membran sel fungsinya untuk apa? Untuk transportasi ya. Jadi zat-zat itu bisa keluar masuk melalui membran sel. Ya, letaknya di sini. Kemudian ada nukleus inti sel. Di sini sebagai koordinator atau mengendalikan aktivitas sel. Oke, di sini ya. Nah, ada beberapa bagian. Yang pertama ada di sini nukleolus. Jadi itu organel pada inti sel yang berfungsi untuk pembentukan ini. Kita lihat di sini. Nah, ya, protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Sedangkan untuk nukleoplas ya, nukleoplas di sini dia itu untuk informasi genetika. Kemudian ada membran inti sel atau nuklear ya, membran inti sel yang ada di sini ya, untuk membungkus semua organel inti selnya dan pemisah antara inti sel dengan sitoplasma gitu. Jadi mirip ya. Ya, kalau ini membran inti sel, ini membran selnya. Ada pori-porinya juga. Kemudian kita masuk ke sitoplasma. Jadi kalau untuk sitoplasma ya, itu fungsinya menyimpan zat-zat kimia, ada enzim, ion dan lagi lain sebagainya. Nah, ada juga bagian dari sitoplasma itu ada mikrotubulus dan mikrofilamen. Nah, untuk mikrotubulus sendiri kita lihat dia itu fungsinya untuk pembelahan sel. Sedangkan kalau untuk mikrofilamen di sini untuk pergerakan ya, pergerakan sel ada eksositosis ya dan endositosis. Ini tipe benar yang ini. Jadi kalau ek berarti dia dari zat dari dalam keluar. Kalau endo berarti dia dari luar ke dalam seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke retikulum endoplasma ya. Di sini fungsinya untuk sintetis protein, ada Re kasar dan halus. Bedanya kalau kasar itu ada ribosom ya. Sedangkan kalau yang halus dia tidak ditempeli dengan ribosom. Nah, ini yang halus dia nggak ada ribosomnya ya. Kalau ribosom kan ada titik-titik kecil-kecil gini ya. Kalau yang kasar nih ada titik-titik kecilnya. Untuk fungsinya sama, untuk sintetis protein. Sedangkan untuk ribosom ya dia fungsinya sama untuk sintetis protein yang melekat pada retikulum endoplasma kasar. Kemudian ada peroksisom ya. Jadi kalau peroksisom itu dia ukurannya lebih besar daripada ribosom. Nah, untuk peroksisom sendiri kita lihat. Nah, ini peroksisom dulu nggak apa-apa. Untuk mengurai peroksida yang bersifat racun ini dan mengubah lemak menjadi karbohidrat. Kemudian ada mitokondria ya. Dia berfungsi sebagai respirasi sel dan menghasilkan energi ya. Ini dia mitokondria kayak daging ya. Kemudian ada ada lisosom. Jadi lisosom itu bagiannya ada sentriol dan sentrosom. Lisosom ini berfungsi untuk pencernaan intraseluler ya. Di sini letaknya. Kemudian bagiannya ada sentriol. Kalau di sini dia untuk pembelahan sel, sedangkan sentrosom ini adalah kumpulan dari sepasang sentriol gitu ya. Coba kita lihat lisosom, sentriol dan sentrosom itu seperti apa. Nih lisosom ya. Jadi nih dia lebih besar daripada peroksisem, kemudian ini sentriol ya, jadi ada sepasang, ini baru setrosomnya. Kemudian ada badan Golgi, dia bentuknya seperti ini untuk ekresi sel ya. Di badan Golgi ini terdiri dari 3 bagian ya. Nah,
Bagiannya ada apa aja? Ada sakula, vesicle secretory, dan microvesicle. Adapun vesicle secretory ini untuk berperan membawa protein yang sudah diproses di dalam lumen sukulus gitu ya. Nah, ini untuk gambarnya ya, untuk vesicle secretory-nya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk ya sel tumbuhan. Jadi ada beberapa sel tumbuhan yang udah kita bahas sebelumnya ya, yang untuk tulisan warna hitam. Kita lanjutkan yang sel yang hanya ada pada tumbuhan gitu ya. Di sini yang pertama ada dinding sel. Tentu dinding untuk melindungi ya, hanya ada di tumbuhan aja, hewan nggak ada. Ini sepertinya tumbuhan kaktus ya. Kemudian ada plastida, di sini tentu untuk proses fotosintesis, dan ada kloroplas, dia juga sebagai pigmen klorofil ya. Jadi plastida itu mengandung kloroflas di sini, ini letaknya, oke? Oh ini dinding sel tadi. Kemudian ada vakuola, jadi sebenarnya hewan juga punya, tapi kecil-kecil banget, bahkan kayaknya nggak ada gitu, kecil-kecil pun ada. Kalau vakuola yang besar-besar itu di tumbuhan, karena memang fungsi dari vakuola itu untuk cadangan makanan. Sebenarnya yang bisa membuat makanan sendiri kan hanya tumbuhan, sedangkan hewan itu dia mencari makanan. Ada glioksisom sekarang. Kalau ini dia berfungsi untuk mengoksidasi asam lemak. Gitu. Kemudian kita lanjutkan ke jaringan ya. Kalau jaringan ini ya, itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Kita bahas dulu yang pada hewan ya. Ada jaringan epitel untuk perlindungan, otot, alat gerak, terus pengikat, tentunya untuk mengikat jaringan satu sama lain, dan ada saraf untuk merangsang. Kemudian ada jaringan pada tumbuhan, ada jaringan meristem ya atau embrional yang terus membelah, ada meristem primer, biasanya dia ada di kuncup daun itu yang semakin tinggi. Kemudian ada meristem sekunder, ini biasanya pada batang ya, lingkaran batang kayu. Nah, untuk semakin lebar. Kemudian ada jaringan dewasa ini yang bersifat permanen. Itu ada jaringan epidermis, pelindung, parenkim ya, untuk ruang kosong dalam jaringan. Kemudian ada di sini ada parenkim palisada, bunga karang, ini untuk proses fotosintesis biasanya. Jaringan penyokong ya, tentunya untuk menyokong. Jaringan kambium juga untuk melindunginya. Kita masuk ke organ ya. Jadi kalau organ ini adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Organ hewan dulu, di sini ada hewan dan manusia ya. Ada mata, tentunya ada jaringan apa aja di mata ya. Ada jaringan saraf, jaringan otot, jaringan ikat, jaringan darah gitu. Kemudian di sini ada sistem organ, artinya dia kumpulan dari beberapa jaringan. Ada sistem organnya, di sini ada kulit ya. Jadi kulit dan rambut ini dia juga termasuknya sistem ekresi sebenarnya ya. Ya, jadi kulit ini kan organ, ya kan? Nah, ini masuknya nanti sistem ekresi nih ya. Nanti lebih jelasnya coba dilihat di file struktur makhluk hidup, ada sistem ekresi. Tentunya untuk melindungi ya alat tubuh dan untuk mengeluarkan keringat seperti itu ya. Dan garam mineral biasanya. Terus ada sistem pencernaan ya, tentunya untuk memecah makanan supaya bisa diserap oleh janjut usus ya. Ada mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus, hati, dan pankreas. Ada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah atau sistem transportasi ya. Tentunya di sini untuk apa, mengedarkan zat-zat itu ke seluruh tubuh dan melindungi tubuh dari penyakit ya. Ada jantung, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening yang bertugas. Kemudian ada sistem respirasi atau pernapasan, ada hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Di sini tentunya untuk menyediakan oksigen dan adanya pertukaran karbon dioksida dan oksigen gitu. Terus ada sistem ekresi, di sini ada ginjal ya. Sebenarnya sistem ekresi itu nanti di file satunya dijelasin lagi. Terbagi ada ginjal, terus ada hati, kemudian ada kulit gitu. Kemudian ada sistem reproduksi, tentunya untuk perkembangbiakan ya, ada testes, ovarium, uterus gitu. Terus ada sistem gerak ya. Di sini kita bahas ada rangka di sini untuk membentuk atau melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Kemudian ada otot untuk alat gerak, sedangkan saraf di sini untuk menerima rangsang. Ada apa aja di sistem saraf? Ada otak, susum tulang belakang, dan serabut saraf. Adapun hormon di sini berfungsi untuk mengontrol gitu.
ya. Ada kelenjar gondok ya, hipofisis dan kelenjar anak ginjal. Kemudian kita lanjut ke organ tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan tentu ya ada apa? Di sini yang pertama kita bahas di dalam akar. Kalau akar ada epidermis, korteks, endodermis ya. Nah, epidermis tentu untuk melindungi ya di sini. Kemudian untuk korteks cadangan makanan, endodermis di sini untuk aliran air menerol pada sel-sel akar, dan ada yang di tengah itu namanya empulur. Biasanya empulur ini ada xilem sama floem. Kemudian ada lagi yang pada batang. Nah, ini mirip sama ya, sama kayak di akar, sama-sama. Kalau di daun berbeda, di sini ada epidermis melindungi, kalau parenkim untuk fotosintesis, penyokong untuk yang di tulang daun ini biasanya ada jaringan pengangkut yang ada di tulang daun. Ada jaringan pengangkut di sini ya. Xilem phloemnya di situ ya. Kemudian ya, oke, itu sekian dari kakak. Lebih jelasnya lagi nanti bisa untuk sistem-sistem gitu dilihat di file satunya. Sekian.